kampung halaman. Ribuan penumpang padati Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pihak bandara mencatat tren kenaikan penumpang terus terjadi sejak 3 hari terakhir. Kepadatan penumpang terjadi di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten untuk rute penerbangan domestik. Dan dipastikan puncak arus mudik lebaran terjadi pada hari ini karena esok sudah mulai diberlakukan larangan mudik. Pihak Bandara Soekarno-Hatta menyebut pada hari Rabu ini pergerakan penumpang berjumlah sekitar 86.000 orang atau naik 15% jika dibandingkan dengan kemarin. Sementara pergerakan pesawat mencapai 740 penerbangan yang datang dan pergi. Dengan 5 rute tujuan favorit diantaranya adalah Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, dan Kuala Namu. Sementara itu tanggal 6 sampai 17 Mei, Bandara Soekarno-Hatta tetap beroperasi namun khusus melayani penumpang dengan kebutuhan mendesak. Baik pemirsa, untuk bisa mengetahui bagaimana kondisi saat ini kita juga akan mendengarkan laporan Ana Tehalita yang berada di stasiun Pasar Senen. Ana, silakan berikan informasi kepada pemirsa tentunya bagaimana kondisi saat ini di Pasar Senen. Apakah memang padat sama seperti hari-hari kemarin? Nanti juga kita akan dengarkan bagaimana laporan dari Bandara Yogyakarta. Tapi sebelum kita akan dengarkan terlebih dahulu, Ana silakan laporan Anda. Ya, selamat malam Putri dan juga pemirsa. Ini beberapa jam menjelang kebijakan pemerintah yang melarang mudik lebaran tahun 2021 ini. Maka jumlah penumpang yang menggunakan kereta yang berangkat dari stasiun Pasar Senen ini terlihat meningkat begitu. Jika kita bandingkan dengan beberapa hari sebelumnya, katakanlah hari Sabtu kemarin jumlah penumpang sebanyak 6.000 penumpang yang pergi menggunakan kereta. Kemudian hari Selasa kemarin berjumlah 9.000 penumpang. Dan hari ini, hari Rabu, sehari sebelum adanya kebijakan pelarangan mudik yang diterapkan oleh pemerintah, ada sekitar 10.055 orang dari penumpang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen. Dari jumlah tempat duduk yang memang tersedia, yang disediakan oleh PT KAI dari stasiun Pasar Senen ini sebanyak 10.700 atau kita bisa persenkan keterisian penumpang hingga mencapai 93%. Nah, sejak masa pengendalian perjalanan memang jumlah kereta api yang berangkat dari stasiun Pasar Senen ini sebanyak 17 hingga 20 kereta api. Untuk tren jumlah penumpang memang tadi jika kita bandingkan terus mengalami kenaikan sekitar ada dari 50 hingga ke 93%. Nah, untuk situasi antrian penumpang baik di area keberangkatan maupun area tes genos ataupun antigen ini terpantau sangat kondusif. Seperti yang dapat Anda saksikan di area ruang tunggu ini masyarakat ataupun penumpang dapat duduk dengan tenang begitu menunggu keberangkatan kereta mereka. Begitu pula di area keberangkatan dan juga di area pengecekan COVID-19, di area tes genos dan juga antigen yang memang terpantau kondusif. Karena memang sudah banyak dari masyarakat ataupun penumpang kereta api dari stasiun Pasar Senen ini untuk berangkat hari ini sudah melakukan tes COVID-19 sejak H-1 sebelum keberangkatan sehingga tidak terjadi lagi penumpukan ataupun antrian yang mengular di area tes COVID-19. Nah, petugas dari PT KAI juga di sini tadi kami memantau terus mengingatkan masyarakat untuk terus menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan seperti yang kita tahu karena mulai besok ini pelarangan mudik sudah mulai dilakukan termasuk dari kereta api Indonesia yang sudah mulai tidak dioperasikan untuk masyarakat umum. Kembali ke Anda Putri. Baik, dari Ana Tehalita yang sudah melaporkan pantauannya di stasiun Pasar Senen, kita akan menuju ke Kulon Progo, Yogyakarta. Bagaimana kondisi bandara di sana? Ari Wibowo, rekan kami akan mengabarkan untuk Anda. Ari silakan. Hari ini menjadi puncak arus mudik tahun 2021, tercatat pergerakan penumpang pada berangkatan hari ini mencapai 4.100. Kalau untuk kedatangan kisaran 2.500-an. Terus pergerakan pesawat sendiri kisaran ada 50 pergerakan dengan didominasi dari Soekarno-Hatta ke Yogyakarta sendiri. Kalau untuk menyiasati pada tanggal 6 sampai 17 Mei besok, pihak bandara sendiri
memangkas jam operasional mulai dari jam 7 pagi hingga jam 12 siang gitu. Baik, Ari Wibowo, terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan. Selamat bertugas kembali. Nanti kami akan terus pantau bagaimana situasi dan juga keramaian di sana. Terima kasih rekan-rekan. Ada Ana dan juga Ari Wibowo. Baik, dan berikutnya kita akan lanjutkan perbincangan. Ibu Adita, mulai besok 6 hingga 17 Mei memang masih ada atau masih memberikan izin kepada masyarakat dengan keperluan tertentu untuk bepergian ke berbagai kota. Nah, untuk seperti itu apakah moda transportasinya juga dibatasi, Bu? Artinya mungkin ada kereta yang pemberangkatannya dibatasi, pesawat ataupun mungkin juga bis-bis. Ya, baik Mbak Putri. Memang sesuai ketentuan, di masa peniadaan mudik ini masih ada anggota masyarakat yang boleh melakukan perjalanan dengan memenuhi kriteria dan syarat tertentu. Ya, seperti orang yang sedang bertugas, karena ada tugas dari perusahaan, instansi atau kantornya, tentu dia harus membawa surat tugas. Kemudian juga ada keperluan yang terkait dengan kebutaan, kemudian juga terkait dengan masalah kesehatan, kehamilan, ya. Ini juga masih boleh berjalan dengan membawa surat keterangan dari lurah atau kepala desa setempat. Jadi jika ada perjalanan yang memenuhi kriteria itu, tentu masih akan dilayani oleh transportasi umum. Nah, oleh karenanya seperti bandara, kemudian stasiun kereta api, terminal, dan pelabuhan tetap akan beroperasi, tentu dengan maskapai dan pergerakan yang terbatas. Dan kami juga sudah berkoordinasi dengan operator bahwa mereka tetap akan menyediakan armadanya, namun tentu disesuaikan juga dengan potensi orang-orang yang nanti masih akan melakukan perjalanan. Angkanya tentu akan jauh lebih sedikit ya dibandingkan hari biasa, apalagi dibandingkan dengan masa pengetatan kemarin, dan ini yang sudah kami persiapkan. Tetapi tentu tetap petugas akan betul-betul mengawasi penerapan protokol kesehatan, ya, dan juga petugas akan secara disiplin meminta para penumpang yang kemudian memenuhi syarat tadi untuk bisa betul-betul menerapkan protokol kesehatan dan memenuhi syarat dokumen kesehatan negatif COVID. Jadi itu yang kami lakukan, Mbak, dan memang kami prediksi akan terjadi penurunan dalam masa pelarangan mudik ini. Namun demikian tetap semua moda transportasi beroperasi dengan terbatas. Baik, sebelum nanti kita akan mendengarkan pendapat Pak Darmaningtyas juga mungkin Ibu Adita bisa memberikan himbauan kepada masyarakat, terutama mengenai jangan mudik ataupun jangan tidak pergi keluar kota selama masa 6 sampai 17 Mei ini. Ya, makasih Mbak Putri. Jadi memang mudik ini mengapa dilarang oleh pemerintah? Ini karena kita punya banyak sekali pembelajaran dari libur akhir minggu ya, yang kita alami beberapa kali di tahun lalu dan juga sebagian di tahun ini. Dan semua menunjukkan bahwa setelah dilakukan libur akhir minggu yang cukup panjang itu selalu terjadi lonjakan kasus COVID-19. Dan tentunya yang namanya mudik ini adalah sebuah ritual yang akan dilaksanakan oleh jutaan anggota masyarakat. Jika tidak dilakukan pelarangan, kami sudah mendapatkan angka hasil survei, angkanya akan sangat tinggi yang melakukan mudik, bisa sampai 80-an juta. Ya, sehingga kita merasa perlu untuk melakukan pelarangan itu, dan akhirnya bisa turun menjadi 7% saja dari total responden yang kami lakukan survei. Namun angkanya masih tinggi, masih 18,9 juta. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada masyarakat bahwa ini momentum kita semua untuk bisa menjaga agar pandemi COVID bisa lebih dikendalikan. Dan mobilitas yang masif seperti mudik, ini memang sebaiknya tidak dilakukan dulu. Mudik di dalam daerah perkotaan maupun di luar kota, esensinya adalah kita kembali kepada orang tua, kampung halaman, di mana di situ banyak sekali anggota keluarga yang bisa jadi lansia. Dan mereka harus kita jaga, jangan sampai terpapar oleh kita yang OTG, datang dari kota, kemudian menularkan di kampung halaman, ini kan resikonya akan sangat tinggi. Oleh karenanya, mohon kepada seluruh anggota masyarakat juga untuk bersabar, ya, bisa menunda dulu mudiknya. Dan tadi sudah disebut oleh Mbak Putri, mari kita gunakan teknologi untuk melakukan silaturahmi. Ini saya rasa adalah satu cara silaturahmi baru yang tetap akan bisa menghubungkan kita dengan sanak saudara dan dalam situasi pandemi mungkin ini yang lebih baik dibandingkan kita harus datang langsung. Baik Ibu Adita Irawati, terima kasih selaku Jubir Kementerian Perhubungan sudah memberikan waktunya dan juga himbauannya kepada masyarakat. Terima kasih Ibu sudah bergabung dengan kami. Pak Darman nanti juga bisa berikan pandangannya. Sebenarnya kalau tadi Ibu Adita sudah mengatakan mengenai angka, memang masih banyak, tapi ini sudah berkurang 7%. Tapi cukup efektifkah peraturan seperti ini diberlakukan kira-kira? Kami akan bahas setelah jeda berikut ini.